Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Malihatul Hayati, NIM 200807023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi termodinamika kimia, yaitu tentang bagaimana peranan penentuan spontanitas dan sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu spontanitas. Apa itu spontanitas? Nah, jadi spontanitas adalah proses yang berlangsung dengan sendirinya tanpa terpengaruh dari luar sistem. Kemudian ciri utama dari spontanitas yaitu satu, terjadi dengan sendirinya. Misalkan bisa kita lihat kalau kita itu ingin memecahkan gelas. Nah, saat gelas kita lempar terus jatuh ke lantai, maka saat sampai di lantai gelas tersebut akan pecah dengan otomatis gitu, pecah dengan sendirinya. Nah, ini yang dinamakan proses spontanitas. Kemudian ciri selanjutnya adalah reaksinya irreversible atau tidak terjadi secara bolak-balik. Kemudian penerapan spontanitas dalam kehidupan sehari-hari itu ada berbagai macam. Ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, semisal ada gas di dalam wadah gitu kan. Nah, terus wadah tersebut juga ada penutupnya seperti yang kita lihat di sini. Yang gambar pertama ini warna merah itu tutupnya, tutup dari wadah tersebut. Kemudian ketika dalam keadaan akhir kita lihat nih, tutupnya itu kita buka. Nah, saat tutupnya dibuka, maka gas akan menyebar ke seluruh ruangan. Jadi itu yang dinamakan dengan spontanitas. Contohnya itu kayak waktu kita mau membuka parfum. Nah, jadi kan gas yang ada dalam parfum tersebut akan menyebar ke seluruh ruangan. Itu yang dinamakan dengan proses spontanitas. Contoh yang kedua yaitu ketika es meleleh atau mencair, itu juga proses spontanitas. Contoh selanjutnya adalah penguapan air, kayak waktu kita memasak itu juga spontanitas. Untuk contoh-contoh yang lainnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari adalah besi yang dipanaskan. Jadi bisa kita lihat dari gambar di sini ya teman-teman. Besi yang kita bakar itu kan yang ujungnya terkena api itu pasti panas, sedangkan yang kita pegang pakai tangan kita itu awalnya tidak panas, namun lama kelamaan panas yang ada di ujung besi itu akan bergeser ke arah tangan kita. Jadi pergeseran panas tersebut itu yang dinamakan spontanitas, karena terjadinya itu secara otomatis gitu, langsung bergeser panasnya. Nah, contoh selanjutnya adalah tinta yang dimasukkan ke dalam zat cair. Bisa kita lihat dari gambar ini, saat kita meneteskan tinta ke dalam air misalkan, itu kan tintanya kan akan menyebar. Nah, saat menyebarnya tinta tersebut dalam air itu juga merupakan proses dari spontanitas. Contoh selanjutnya adalah air terjun, karena air yang dari atas kemudian turun ke bawah itu juga merupakan proses spontanitas. Kemudian contoh yang terakhir adalah gula yang dilarutkan. Bisa kita lihat dari gambar di sini, saat kita ingin melarutkan gula ke dalam air, nah gula tersebut kan akan bercampur dengan air. Saat gula ini larut bersama air, ini juga dinamakan proses spontanitas. Nah, itulah beberapa contoh penerapan spontanitas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan selanjutnya adalah sel elektrokimia. Nah, jadi kita ketahui dulu nih, elektrokimia itu apa sih? Nah, jadi elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang berkenaan dengan interkonvensi energi listrik dan energi kimia. Kemudian proses yang terjadi pada elektrokimia itu adalah reaksi redoks atau reduksi oksidasi, di mana dalam reaksi ini energi yang dilepas oleh reaksi spontan itu diubah menjadi listrik. Kemudian sel elektrokimia itu dibedakan menjadi dua teman-teman,
Yang pertama yaitu sel volta atau sel galvani. Sel volta adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian sel elektrokimia yang kedua disebut sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel volta tadi, yakni perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari, seperti baterai, sel alkalin, sel perak oksida, sel aki, sel nikel kadmium, baterai litium, dan sel bahan bakar. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu sel kering atau baterai. Nah, baterai ini disebut juga sebagai sel primer. Kenapa? Karena baterai itu kalau habis tidak bisa diisi lagi. Nah, ini disebut sebagai sel primer. Baterai ini terdiri atas suatu silinder seng sebagai anode dan batang karbon sebagai katode. Silinder diisi pasta yang terdiri atas campuran MnO2, sal minyak NH4Cl, sedikit air, dan di tengah pasta itu diletakkan batang karbon. Karena karbon merupakan elektroda inert atau sukar bereaksi. Nah, untuk pasta sendiri berfungsi sebagai oksidator. Ini adalah gambar baterai atau sel kering dan bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah sel alkalin. Sel alkalin merupakan penyempurna dari sel kering atau baterai, yakni dengan mengganti NH4Cl dengan pasta KOH. Melalui penggantian ini, beda potensial yang dihasilkan akan relatif tetap dan baterai lebih awet. Anode sel alkalin terbuat dari logam Zn dan katodenya terbuat dari MnO2 yang dicampur dengan KOH. Nah, ini adalah gambar dari sel alkalin atau baterai alkalin dan juga bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah sel perak oksida. Sel perak oksida banyak digunakan untuk arloji, kalkulator, dan alat-alat elektronik kecil lainnya. Anode sel perak oksida terbuat dari logam Zn. Katodenya terbuat dari oksida perak atau Ag2O dan elektrolitnya berupa pasta yang mengandung KOH. Nah, ini adalah gambar dari sel perak oksida yang biasanya dibuat baterai jam tangan atau arloji. Berikutnya adalah sel aki. Sel aki disebut juga sebagai sel penyimpanan karena dapat berfungsi sebagai penyimpan listrik yang setiap saat dapat dikeluarkan atau dimanfaatkan. Sel aki termasuk sel sekunder karena dapat diisi ulang. Anodenya terbuat dari logam timbal dan katodenya terbuat dari logam timbal yang dilapisi PbO2. Nah, senyawa PbO2 inilah yang berperan dalam reaksi redoks. Sebagai elektrolit digunakan asam sulfat yang kadarnya sekitar 37%. Ini adalah gambar dari aki dan bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah sel nikel kadmium. Sel nikel kadmium atau baterai nikat merupakan sel kering yang dapat diisi kembali. Anodenya terbuat dari CD, katodenya adalah pasta Ni2O3. Kemudian, beda potensial yang dihasilkan adalah 1,29 volt. Namun, penggunaan baterai ini semakin berkurang. Kenapa? Karena kadmium ini merupakan logam berat yang dapat mencemari lingkungan. Nah, ini adalah gambar dari sel nikel kadmium. Kemudian sel litium atau baterai litium merupakan baterai yang banyak digunakan pada telepon seluler, laptop, tablet, dan perangkat elektronik lainnya. Katodenya merupakan oksida logam litium yang terbentuk dalam senyawa LiMn2O4 atau LiCOO2 dengan elektrolit yang terbuat dari lip F6 yang dilarutkan dalam pelarut organik.
Nah, ion Li+ ini bergerak dari anode ke katode atau sebaliknya. Ini adalah gambar dari sel litium. Kemudian, untuk penerapan sel elektrokimia yang terakhir adalah sel bahan bakar. Sel bahan bakar merupakan sel galvani yang pereaksinya atau oksigen dan hidrogen itu dialirkan secara kontinu ke dalam elektrode berpori. Pada sel bahan bakar ini, nikel digunakan sebagai anode, kemudian nikel oksidanya sebagai katode, dan KOH sebagai elektrolit. Ini adalah gambar dari sel bahan bakar. Biasanya digunakan pada kendaraan seperti bis atau yang lainnya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.